Oke, bismillah, langsung dimulai. Untuk ini PR ke-8 ya. Kita ya aku usahain sih ini kita harus 5 nomor lah setidaknya ya, biar separuh-separuh nanti. Oke. Yang penalaran matematika, yang bagian pertama di sini udah kelihatan. Sebuah kolam renang memiliki tinggi AB. AB berarti ini ya tingginya ya. Sama dengan 150 cm, berarti ini adalah gambar kolam renang. Di mana kolam renangnya di sini dia memiliki kedalaman sekian, tapi di sini dia alasnya yang si bagian sini ini datar, kemudian yang bagian sini itu miring. Terus, Abian bergabung. Aku baru sempet nih bikin nih Abian. Terus, ada Shinchan. Iya, ada Shinchan buat penghibur biar aku nggak ngantuk. Di sini sudut ACB. Oke, berarti ini ya sudut ACB-nya itu adalah theta. Berarti ini aku tulis dulu, ini adalah theta. Dan tan theta di sini sama dengan 3/40. Dimana kalau misalnya kita melihat yang namanya bentuk kolam renang seperti ini, berarti bagian ini kan dia datar kan ya. Bagian ini, permukaan ini kan pasti datar kan. Dari ujung sini sampai ujung sini, berarti ini pasti tegak lurus nih. Gitu kan ya. Nah, kemudian di sini diketahui apa lagi? Panjang PA dibanding dengan panjang AC, P ke A dibanding dengan A ke C. A ke C di sini adalah 5/4. Oke. Berarti ngapain nih? Panjang permukaan kolam renang. Untuk menentukan panjang permukaan kolam renang berarti kita lihat di mana nih? Oh, panjang permukaan kolam renang. Ini kan permukaan kolam renang kan? Ini nih. Ini adalah permukaan kolam renang yang bagian atas ini. Apa nih? Nah, ini. Ini adalah panjang permukaan Ini adalah permukaan kolam renang, gitu kan ya. Tapi panjangnya itu adalah yang bagian sini. Ini panjangnya nih. Ini panjang, ini panjang. Artinya kita bisa menggunakan data yang bagian sini, yang bagian depan ini untuk mencari panjangnya. Maka panjang permukaan kolam renang berarti aku bisa tulis PC yang dimaksud. Dimana untuk mencari PC, karena yang diketahui di sini adalah panjang apa nih? Ketinggian AB, kemudian panjang PA sama AC. Oke, berarti kalau misalnya di sini diketahui panjang PA dibandingkan dengan AC, maka kita bisa bikin gini nih. PC itu sama dengan PA ditambah AC. Berarti PA-nya yang bagian ini, nanti kita hitung. Kemudian AC-nya yang bagian ini, nanti kita hitung. Gitu kan ya. Terus, ngapain lagi? Untuk PA sama AC, berarti yang paling kelihatan adalah perbandingan tan. Ini kan ya. Tan theta sama dengan 3/40. Berarti kita harus menggunakan segitiga yang bagian ini nih. Nah, segitiga yang bagian kok nggak hilang? Kenapa ini? Segitiga yang bagian ini nih. Berarti aku gambar dulu. Ini dia siku-siku, kemudian sini sudut C, kemudian sini A, ini B. Karena perbandingan tan di sini, tan itu perbandingannya adalah depan per samping gitu kan ya. Berarti depan sudut itu adalah AB. Maka di sini AB, sorry. Ngapain aku nulis di sini? Atau gimana ya? Berarti aku nggak usah gambar deh. Ini aja langsung. Berarti tan itu adalah depan itu berarti AB. Per sampingnya berarti AC ya. Sama dengan 3/40. Gini aja ya.
Berarti di sini kita bisa menghitung apa? Oh, kita bisa menemukan panjang AC-nya karena di sini panjang AB-nya udah diketahui. Karena di sini satuannya adalah 150 satuannya adalah cm, sedangkan di nomor 1 di sini kita mencari yang satuannya adalah meter, berarti kita konversikan dulu aja. Di mana AB ini setara dengan 1,5 meter gitu kan ya, 1,5 meter. Selanjutnya kita pasang, berarti AB-nya berapa? 1,5 per AC sama dengan 3/40 gitu kan. Kemudian ini maka AC sama dengan 1,5 dikalikan 40/3. 0 kita coret dengan ini, 15 kita coret dengan ini, 5, maka 5 kalikan 4 AC-nya sama dengan 20. 20 apa? 20 meter. Gak kecepatan kan? Aman lah ya. Nah, selanjutnya AC sudah ketemu. Sekarang kita mencari PA. PA itu berarti kita bisa pakai yang data ini nih, PA dibandingkan dengan AC. Berarti aku nulisnya di bagian sini aja. Panjang PA dibanding dengan AC sama dengan 5/4. Berarti PA per AC sama dengan 5/4 gini kan ya. Maka PA, sini aja sampingnya. PA adalah yang dicari dan AC-nya kita masukkan. Tadi ketemu 20. Berarti PA per 20 sama dengan 5/4. Yuk kita main coret-coret. Ini 5. 5 kalikan 5 maka dapatlah PA-nya sama dengan 25 meter. Berarti PA 25 ditambah AC-nya 20. Berarti hasilnya untuk panjang permukaan kolam renang, panjang berarti dari PA dari P sampai C. Berarti PA ditambah AC. Berarti 45. Jawabannya adalah yang B. Abian jawabannya oke, benar. 45. Terus Noha, oke mantep. Noha juga 45. Terus Zami, yes 45 Zami. Sip. Selanjutnya yang nomor 2. Gerak cepat ya. Perbandingan volume bagian kolam renang yang beralas datar. Apa gimana? Perbandingan volume bagian kolam renang yang beralas datar dengan yang beralas miring. Oh, oke. Berarti alasnya tadi dia di sini ada yang bagian datar, ada yang bagian ini miring. Berarti kita harus membandingkan volume yang bagian datar sama volume yang bagian miringnya, alasnya ya. Berarti, aku nulis apa dulu ya? Ya udah langsung nulis aja lah, volume. Berarti gini, volume yang beralaskan, alas datar dibanding dengan volume yang alasnya miring. Yang namanya volume itu kan luas alas. Gini, volume itu rumusnya luas alas kalikan tinggi gitu kan ya. Apapun itu, volume itu pasti luas alas kalikan tinggi. Tinggal kita melihat bentuknya aja seperti apa. Berarti untuk luas alas yang datar di sini kan volumenya, nah ini kan ya. Ini kalau misalnya kita lihat, ini dia dalam bentuk balok. Kemudian yang ini dalam bentuk apa nih? Prisma segitiga gitu kan ya. Nah, berarti karena di sini ketinggiannya, ini aku buat gini deh. Ini tinggi. Jadi, karena ketinggiannya sama, aku hanya melihat alas yang bagian sini. Ini aku anggap alas. Ini adalah alas. Yang bagian segitiga di sini aku anggap alas. Biar kenapa? Karena di sini ngomongin perbandingan, nanti tingginya karena sama-sama tingginya, karena di sini tingginya kan nggak diketahui. Dimana tinggi ini yang aku alasnya yang bagian sini, ini aku buat
tinggi. Jadi kolam renangnya itu aku jungkir gitu loh. Jadi permukaannya itu dia menghadap ke depan aku, biar perhitungannya itu semakin mudah. Maka ini aku buat sebagai alasnya. Tingginya sama, gitu ya, biar enak ngitungnya. Berarti untuk yang alas datar, volumenya alasnya di sini PQBA atau QPAB. Berarti luas alas PQAB dikalikan tinggi, gitu kan ya. Dibagi dengan luas alas yang miring, di sini dia bentuknya prisma, di mana alasnya ini tingginya yang bagian sini. Aku anggap gini ya. Berarti di sini alasnya adalah segitiga ABC. Luas alas ABC dikalikan tinggi. Nah, sama-sama nih tingginya. Yang bagian sini ini tinggi, ini aku ibaratkan tinggi, kemudian ini tinggi, di mana tingginya ini kan pasti sama kan ya. Berarti tingginya bisa aku coret. Coret, berarti tinggal kita sama aja membandingkan luas alasnya aja. Untuk alas PQAB atau QPAB gini ya. Berarti di sini luas alasnya berapa? AB dikalikan PA gitu kan ya. Ini hijau. Berarti AB dikalikan PA per luas alas ABC. Berarti luas alas ABC di sini dia membentuk segitiga. Berarti setengah kalikan alas kalikan tinggi. Berarti alasnya itu adalah AB, tingginya adalah AC. Berarti setengah kalikan AB kalikan AC. Atas bawah ada AC. Berarti atas bawah ada AB, berarti AB-nya aku coret. Maka di sini untuk PA-nya panjang PA, P ke A. P ke A tadi kita ketemu 25 meter, berarti langsung aku pasang 25 per setengah dikalikan AC. A ke C. A ke C-nya di sini 20, langsung pasanglah 20. Gini ya. Berarti ini coret-coret, berarti 25 per 10. Di sini perbandingan, bagi 5 bagi 5, berarti 5 per 2. 5 per 2, ini ya, yang A. Kita cek, 5 banding 2, oke. Benar, Abian. Noha, oke. Terus Zami, 5 per 2, sip. Selanjutnya, nomor 3. Jika luas permukaan, luas permukaan. Loh, aku ternyata salah edit. Harusnya di sini yang pangkat 3. Tapi di sini malah yang aku tulis pangkat 3. Ini pangkat 2 ya. Bentar. Aku tidak suka. Ini pangkat 2. Nah, ini nih yang pangkat 3. Bentar. Ternyata aku salah melihat. Aku perbaikin dulu ya biar enak dipandang. Oke, yang nomor 3. Jika luas permukaan kolam 450 meter persegi, luas permukaan kolam. Oke. Volume kolam renang adalah, volume kolam renang. Berarti kalau misalnya kita melihat volume kolam renang seperti ini, maka seperti biasa nih, ini yang bagian ini sebagai alasnya gitu kan ya. Ini sebagai alas dan ini sebagai tingginya. Kenapa kok ini sebagai tingginya? Karena ini sama nih. Sini sama. Jadi aku bacanya biar mudah aja. Jangan sampai bacanya, boleh nggak sih bacanya yang ini volume yang beralaskan datar ditambah dengan volume prisma segitiga, ya boleh-boleh aja sih. Tapi kan aku sukanya melihat sesuatu di mana ada celah yang mudah, ya udah kita garap lah di situ. Nah, di sini diketahui luas permukaan kolam 450. Volume kolam renang, berarti aku nulis volume kolam renang dulu ya.
Ini maunya gimana nih? Volume kolam renang. Berarti volume kolam renang, kalau misalnya ini aku ibarat gini deh. Volume kolam. Yang namanya volume, lagi-lagi ini adalah luas alas kalikan tinggi gitu kan ya. Untuk mempermudah, kalikan tinggi. Berarti luas alasnya adalah ini nih untuk mempermudah. Berarti bagian yang ini untuk luas alasnya, dia bentuknya, ini ya bentuknya. Nah, ini kan, nah sisinya berbeda nih. Ada sisi yang panjang, ada sisi yang pendek. Berarti di sini disebut dengan trapesium kan ya. Berarti ini luas alas trapesium. Apa nih bagian apa nih? PCBQ. Aku tulis nih PCBQ. Dikalikan dengan tingginya. Apakah tingginya diketahui? Kita cek. Ternyata di sini tingginya tidak diketahui, yang bagian sini ya, bukan tinggi yang AB ya, tinggi AB ini. Tapi aku melihat untuk menentukan volume itu berarti yang AB-nya ini sebagai bagian dari alasnya kayak gitu. Jadi nggak aku sesuaikan dengan imajinasiku. Jadi aku menghitung volume kolam renang ini, aku buat sesuai imajinasiku agar aku mudah untuk menghitungnya gitu ya. Terus tingginya tidak diketahui, alasnya berarti kita bermain alasnya nih. Ini QB ditambah PC dibagi 2 dikalikan tingginya adalah tinggi QP gitu kan ya, atau AB. Berarti ini aku tulis luas alasnya adalah luas trapesium. Nah, lupa deh. Apa nih? PC dari PAC, berarti aku tulis PC ditambah QB. PC ditambah QB dibagi 2 dikalikan tingginya adalah PQ atau AB gitu kan ya. Tapi di sini kan yang diketahui adalah AB-nya, berarti aku tulis AB aja. Ini AB. Dikalikan tinggi. Nah, tingginya itu kita nggak tahu kan ya. Tingginya yang mana? Sesuai dengan imajinasiku, tingginya yang bagian ini. Yang bagian ini. Jadi kolamnya itu aku jungkir. Jadi permukaan kolam renang yang bagian sini itu menghadap ke aku. Biar enak gitu dihitungnya, dilihatnya, diimajinasikannya. Kemudian PC-nya berapa nih? PC tadi kita sudah menghitung. PC-nya berapa? PC-nya di sini adalah 45. Langsunglah pasang 45. Ditambah QB. QB-nya berapa? QB. QB-nya yang ini. Berarti QB-nya ada nggak? QB. QB itu, QB setara dengan PA ya. Berarti PA di sini adalah 25. QB setara gini. QB setara dengan PA yaitu 25. Berarti di sini ditambah 25 per 2 dikalikan AB. AB-nya berapa AB-nya? AB-nya di sini diketahui kan ya 150 cm. Kita ubah menjadi 1,5 meter. Karena di sini ngomongin meter kan ya. Berarti di sini 1,5 dikalikan tinggi. Tingginya di sini berapa? Berarti mau nggak mau kita harus menghitung tingginya dari sini nih. Luas permukaan kolam renang. Berarti kalau luas permukaan kolam sama dengan 450 meter persegi. Berarti kalau kita mau mencari luas permukaan kolam, permukaan kolam kan yang bagian ini kan ya, yang bagian atas ini loh. Nah, ini permukaan kolam nih. Artinya luas permukaan kolam dia bentuknya itu seperti persegi panjang. Berarti PC dikalikan ini lebarnya, panjang kali lebar. Panjangnya apa? PC. Lebarnya apa? Lebarnya di sini yang aku ibaratkan tinggi. Berarti PC dikalikan tinggi, kan gitu kan?
Bingung nggak? Bisa lah ya. Berarti PC dikalikan tinggi. Yang aku ibaratkan kan di sini panjang kalikan lebar, tapi lebar yang aku sesuaikan dengan imajinasiku tadi itu adalah tingginya, karena kolam renangnya itu aku jungkir permukaannya menghadap ke arah aku gitu. Berarti PC berapa? PC di sini 45. Ini 450, berarti 45 dikalikan tinggi sama dengan 450, coret-coret maka tingginya itu sama dengan 10 meter. Berarti tinggal kita pasang nih ke sini. Ini kalikan 10. Ya sudah deh. Berarti 45 ditambah atau ini aku coret sini, berarti komanya hilang. Berarti 45 ditambah 25 berarti 70. 70 dibagi 2 berarti 35. 35 dikalikan 15. 35 kalikan 15. 5 2 17 35. Berarti ini 5 12 5 525. Oke, berarti 525. Hore, ketemu. Coba kita cek. 525. Oke, Abian. Noha 525. Oke. Terus Zami 525. Oke. Hebat. Lanjut ya, yang nomor 4. Jika dikehendaki volume kolam renang itu adalah 420 meter kubik. Lebar kolam renang adalah berarti kita bermain dengan rumus yang sama. Berarti kita buat gini nih. Volume kolam itu kan diketahui 420 meter kubik gitu kan ya. Yang kita cari adalah lebar kolam renang. Yang namanya volume itu rumusnya adalah luas alas dikalikan tinggi gitu kan. Ini sama dengan 420 meter kubik. Nah, tingginya, alasnya yang mana, tingginya yang mana? Nah, berarti kita lihat nih. Yang kita cari di sini adalah lebar kolam renang. Berarti kalau lebar kolam renang sesuai dengan imajinasi yang aku buat agar perhitungannya lebih mudah, lebar kolam renang di sini ini adalah tingginya. Ini lebar kolam. Berarti aku bisa buat gini nih. Luas alasnya ini aku pakai rumus yang ini. Luas alas trapesium PCBQ gitu kan ya. Berarti luas alasnya itu adalah yang ini, yang bagian trapesium ini. PCBQ aku tulis dulu. Luas alas trapesium PCBQ dikalikan tingginya, ini ya, tingginya itu setara dengan lebar kolam yang kita cari, sama dengan 420. Luas alas trapesium, nah berarti kita bermain di angka yang tadi. Berarti sama ya, luas alas trapesium PCBQ berarti kita dapat 45 ditambah 25 dibagi 2 kalikan 1,5 gitu ya. 45 dibagi, ntar aku tulis ulang. 45 ditambah 25 dibagi 2 dikalikan 1,5 dikalikan lebar kolam yang kita cari. Sama dengan 420. Yuk kita tinggal main coret-coret aja. Berarti kita mulai dari mana? Ini kita mulai dari ini 70. Berarti gimana ya? Ini 70 berarti ini jadi 35 ya. 70 dibagi 2 35. Berarti 35 kalikan 1,5 dikalikan lebar kolam sama dengan 420. Kita main coret-coret aja ya. Berarti ini, atau gini deh, kita pindah dulu deh. Lebar kolam sama dengan 420 dibagi ini 35 kalikan 1,5, ini kita pindah.
ke kanan. Berarti dia akan menjadi pembagi. 35 dikalikan 1,5. 42 sama 35 ini kan kelipatan 7. Berarti bisa dong aku coret ya. Bagi 7, bagi 7. Ini bagi 7, 5, bagi 7, ini 6. Gitu kan? Selanjutnya, apalagi nih? 6 sama ini, 1,5. Atau ini komanya aku taruh di atas jadi 0. Ini kan 1,5 itu setara dengan 15/10. Kalau bawahnya atau bagian penyebutnya itu dia pecahan, berarti yang paling bawah di sini dia bisa pindah ke atas gitu kan ya. Berarti ini jadi yang awalnya 15/10 berarti jadi 10/15. Maka angka 6 sama angka 15 ini kan kelipatan 3. Berarti bisa aku main coret-coret. Kamu suka nggak sih main coret-coret? Suka ya? Berarti ini bagi 3 berapa? Bagi 3 5. Bagi 3 berapa? Aduh lelah aku. Ini 2 gitu kan ya. Berarti 100. Ini 100. Bagi 25 berarti 4. Berarti 2 kalikan 4 berarti 8. Hasilnya adalah yang E. Benar nggak? Coba kita cek. Apakah mereka menjawab angka 8? Ye, benar hitungan aku. Ya, benar. Terus Zami, iya betul. Nah, ini satu soal lagi deh. Ini lumayan lah ya. Diketahui segitiga ABC, di mana AB, mana? Ini AB, sama dengan BC. Oke, berarti ini segitiga sama apa? AC-nya adalah 30, AC berarti ini 30. Oke, berarti ini pasti segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, ciri-cirinya yang bagian kakinya di sini pasti sudutnya sama, kan gitu kan ya? Itu untuk segitiga sama kaki. Gimana kalau misalnya sama sisi, berarti di sini pasti sudutnya semuanya sama. Selanjutnya, jika lingkaran dengan diameter BC, jika lingkaran dengan diameter oke, berarti ini adalah diameternya. Ntar aku buat warna yang lain biar enak dilihatnya. Berarti bagian ini adalah diameter. Memotong AB. Gimana jika lingkaran dengan diameter BC? Oh, lingkarannya di sini memotong garis AB pada titik X gitu kan ya. Nah, memotong AB pada X dan AC pada Y. Oke, berarti di sini ada ceritanya di kalimat yang kedua. Di sini ada segitiga, kemudian dia dipotong di titik X dan di titik Y, gitu kan ya, pada lingkaran ini. Maka XY berarti panjang XY-nya di sini berapa? Berarti, mulai dari mana nih? Berarti kita harus bisa membaca yang namanya sudut. Kita mulai dari ini belum tahu segitiga apa. Berarti kita bisa melihat yang paling mudah. Karena kita nggak tahu kan ya AXY di sini segitiga apa. Maka kita bisa paling mudah itu melihat ini nih. Bentar. Hijau deh, hijau. Berarti kita bisa melihat bangun datar yang bagian ini. Nah, yang apa? Segi 4 atau trapesium lah ya. Kok trapesium, jajar genjang. Kita anggaplah segi 4. Yang namanya segi 4 itu sudut yang berhadapan totalnya kan 180. Iya enggak? Berarti tahap pertama di sini aku buat kalimatnya kita ini fokus bagian segi 4 deh, segi 4 yang XY CB. Nah, kita fokus sama ini nih. Di mana
sudut C yang ini yaitu alfa, yang aku misalkan alfa, dia itu berhadapan dengan sudut X, gitu kan ya. Maka kalau misalnya ini kotak gitu ya, sudut yang berhadapan ini pasti ketika dijumlahkan, misalnya ini alfa, ini beta, berarti ketika dijumlahkan pasti hasilnya ini alfa ditambah beta sama dengan 180 gitu kan, 180 derajat gitu kan. Begitu juga dengan ini, meskipun dia anggaplah kotak gitu kan ya, kan syaratnya masih berlaku gitu kan, karena dia berhadapan. Terus maka di sini aku buat sudut C ditambah sudut X itu sama dengan 180. Sudut C-nya di sini aku misalkan alfa, berarti ini alfa ditambah sudut X sama dengan 180. Maka berapakah sudut X-nya? Berarti sudut X-nya adalah 180 min alfa. Maka dari sini ke sini kita fokus sama yang bagian segi 4 ya. XY CB. Ini sudutnya adalah 180 min alfa. Karena A ke B di sini adalah sudut berpelurus ya. Ini kok nggak kelihatan ya? Bentar. Ini 180 min alfa. Nah, ini sudutnya yang bagian segi 4. Berarti aku bisa buat gini dong. Warna coklat deh. Berarti di sini kalau dari A ke B, garis AB di sini adalah sudut berpelurus, maka kalau aku lanjutkan dari sini sampai sini, ini kan pasti 180 derajat. Berarti kalau aku butuh yang bagian sini doang, berarti kan ini alfa. Iya enggak? Atau gini deh. Aku nyusunnya kalimatnya gimana ya? Gini. Apa ya? Misal nih, ini aku buat fokus. Kalau misalnya bikin kalimat ini loh. Fokus pada segitiga. Ini AXY ya. AXY. Terus sudut X pada garis AB itu adalah sudut berpelurus gitu kan ya. Di mana sudut berpelurus itu adalah 180 derajat gitu enggak? Terus jika gitu kali ya kalimatnya. Ya wes, jika sudut X pada segi 4 X, Y, CB, ini kan segi 4 X, Y, CB ya. Sudut X-nya itu adalah 180 min alfa. Berarti 180 min alfa. Maka sudut X pada segitiga yang ini AXY ini sama dengan alfa. Karena ketika ini dijumlahkan, ini kan alfanya saling menghilangkan 180 derajat. Berarti kan memenuhi bahwa dari sini sampai sini kan 180. Gitu. Gimana logikanya? Atau kalimatnya sudah ini enggak? Paham enggak? Aku berusaha untuk berpelan-pelan. Ya jadi seperti itu. Kita harus bisa benar-benar melogikakan ya. Aturan mainnya itu seperti apa. Berarti ini segitiga X, A, Y. Berarti di sini alfa dong. Kalau di sini alfa, di sini alfa. Berarti sisi XY dengan sisi AY. Nah, ini kan berarti sama. Gitu kan? Coba dicerna dengan perlahan-lahan. Ini gampang tapi susah tapi gampang. Ya, sebenarnya gampang sih, cuman harus tahu arahnya aja sih. Maunya
kemana dulu, yang paling kelihatan, yang paling mudah gitu, yang harus di otak-atik kayak gitu. Ini kan tahap pertama tadi yang kotak dulu kan ya, karena segitiganya di sini nggak ada yang mau diapa-apain, dan kita juga nggak ngerti ini segitiga model apa. Berarti kita harus bermain yang bagian kotak X, Y, CB. Nah ini nih udah aku urutin. Nah, baru yang di sini. Ini udah urut nih. Selanjutnya, setelah kita sudah membuktikan bahwa ini dia merupakan segitiga sama kaki. Ini aku buat warna ungu, sama-sama warna ungu ya. Yang biru di sini segitiga sama kaki yang segitiga yang besar ini. ABC di sini ini biru. Nah, ini alfa, sini alfa. Yang ungu berarti segitiga yang kecil sama kaki yaitu AY sama XY-nya yang sama. Berarti kita dapat apa lagi nih? Ini lingkaran. Ini berarti ini pasti berhubungan. Bentar. Ini kalau aku tarik ke sini, ini tarik ke sini, motong alfanya. Berarti biar sudut yang udah kita buat tidak terpotong, berarti B ke Y aku tarik garis aja. B ke Y aku tarik garis, karena di sini kan kosong kan, nggak diketahui sudut, berarti ini aku tarik. Berarti nanti gambarnya akan seperti ini. Nah, aku berusaha menggambar dengan baik, sebaik mungkin. Lingkaranku nggak kayak kentang kan. Nah, berarti ini tadi BC itu diameter ya. Diameter BC, oke. Diameter BC. Nah gini ya. Ntar ya, pelan-pelan ya. Ini aku gambarnya ini. Berarti ini adalah BC. Ini adalah diameter lingkarannya. Berarti untuk yang Y di sini, ini aku tarik ke bawah. Seret ke bawah sini. Berarti kayaknya lurus ya dia ya. Udah aku buat gini aja. Nah, lurus. Ini Y. Ini, oh iya lurus bener. Nah, gini berarti. Nah, berarti kalau misalnya kenapa kok aku memotong yang bagian sini? Karena di sini tidak diketahui sudut. Ini sudut B-nya kan kosong kan? Y-nya juga sudutnya kosong kan? Berarti aku ambil yang daerah sini aja. Terus, di sini kan ada yang namanya sudut keliling, yang ini ya. Y di sini adalah sudut keliling, dan di sini adalah sudut pusat. Masih ingat nggak kelas 11? Bahwa yang namanya sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. SMP ya, sudut keliling. Kalau IPS itu kelas 11. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Masih ingat nggak? Kalau nggak ingat ya harus diingat, dibuka lagi bukunya ya. Soalnya jarang banget nih. Selanjutnya, aku harus gimana ya? Oke, ini diameter. Berarti kalau misalnya kita mau membandingkan, ini kita nyari apa sih? Aku kok tiba-tiba bingung. XY, oh yang ini. Lah terus, gimana dong? Oh, oke. Kita coba dulu ya. Nanti bingung nggaknya urusan nanti. Yang penting ada clue, kita kerjakan dulu. Gitu aja deh. Sudut pusat di sini kan 180. Coba ya, aku tandain dulu ya. Ini kan 180. Kita bermain sudut. Kemudian ini sudutnya berapa? Kalau sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, sudut pusatnya di sini adalah 180. Sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut kelilingnya itu adalah sudut Y gitu kan ya. Maka 180 dibagi gini. Sudut kelilingnya itu adalah sudut Y. Nah, maka 180 dibagi 2 sama dengan sudut Y. Maka sudut Y-nya sama dengan 180 bagi 2 adalah 90. Berarti di sini 90 derajat nih. Ini 90 derajat. Gitu kan ya? Nah, kalau misalnya 90 derajat, kemudian peringatan, matikan kamera. Loh, apa ini?
Apa? TikToknya ngapain tuh? Kok tadi tiba-tiba ada peringatan? Kamu ini TikTok nggak ngenai orang fokus. Jadi bingung kan aku? Sebel deh. Bentar. Segitiga yang besar ini adalah segitiga sama kaki gitu kan ya. BC sama AB. Sama ini. Kemudian ini aku tarik garis. Ya. Dan ternyata di sini setelah aku buktikan bahwa sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, kita dapat nih bahwa sudut kelilingnya yaitu sudut Y-nya itu sama dengan 90 derajat. Berarti tegak lurus kan ya? Maka AY sama YC itu pasti sama. Maka kita begini, ini. Maka YC itu sama dengan panjang AY. Dan panjang AY itu sama dengan panjang, nah ini AY, ini kan kalau misalnya kita lihat segitiga yang kecil, AY itu sama dengan XY. Nah, dapat nih sama dengan XY. Di mana XY itu yang kita cari? Nah, kan kena kan? XY yang kita cari, XY. Nah, selanjutnya ngapain? Bentar. Apa nih? Maka XY. Oke. Ini kan AC sama dengan 30. Ini AC sama dengan 30. Berarti kalau ini sama, ya berarti 30 dibagi 2. Kan gitu doang. Berarti AC dibagi 2. AC-nya berapa? 30 bagi 2 sama dengan 15. Nah, ketemu. Yes, Fadlan. Betul. Selanjutnya kita cek Abian apakah menjawab 15? Mantap nih. Oke. Selanjutnya Noha 15 juga, sip. Selanjutnya ini oke 15. Pakai perbandingan. Wah, malah lebih simpel nih. Oke. Selanjutnya satu soal lagi lah. Ini soalnya gimana sih? Jadi banyak banget aku. 9 ini gampang sih. Lanjut besok aja. Satu soal lagi deh. Habis itu wassalamualaikum. Semoga gampang ya ini. Pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm, jika C, oke, kita gambar dulu. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang rusuknya adalah 6. Oke. Jika P terletak pada perpanjangan rusuk CG. Perpanjangan rusuk CG. Berarti ini diperpanjangkan ya. Sehingga CG dibanding CP. CG dibanding CP. CP-nya, P-nya berarti ada di luar. Oke. Berarti ini langsung aku tarik ke sini. Nah, ini adalah titik P-nya. Perbandingannya adalah 2:3. Oke, berarti CG dibanding CP itu sama dengan 2/3. CG-nya berapa? 6/CP sama dengan 2/3. Coret-coret 3. Maka CP sama dengan 3 kalikan 3. Berarti 9. Berarti di sini CG itu 6. Biar CP-nya itu 9, maka GC-nya itu adalah 3. Gitu enggak? Karena di sini 6 ditambah 3 harus 9. C ke P harus 9. Atau 9 dikurangin 6 gitu kan ya. Dapat kan? Nah, selanjutnya, yang kita cari adalah jarak titik A ke P. Oke. Jarak titik A ke P. Langsung lah guys, gampang ini. Alhamdulillah gampang. Nah, ini tinggal gabung, hitung. Nah, ini. Langsung lah. Nih. Pitagoras ya. Berarti kalau misalnya ini 6, berarti ini 6 akar 2. Bisa menghitung secara detail, bisa langsung hafalan ya. Ini yang pastinya kalau sini 6, pasti ini 6 akar 2 sisi miringnya. Selanjutnya, titik panjang jarak titik A ke P. Berarti AP sama dengan akar 6 akar 2 kuadrat ditambah
6 ditambah 3 karena di sini CP gitu ya. CP-nya adalah 9 kuadrat. Berarti di sini 6 kali 6 36. 36 dikalikan 2, akar 2 dikuadratkan 2 kan ya. Berarti 36 kalikan 2 72 ditambah 9 kuadrat itu 81. Berarti yang akhirannya 3. Nah, 153. Benar enggak? 15. Yes, 15153. Oke, coba kita cek Abian apakah akar 153. Oke, mantep. Kemudian Noha, oke, sip, keren. Terus ini Zami, oke, sip. Ya sudah deh, aku capek. Berarti besok kita insya Allah melanjutkan nomor 7, 8, 9, dan 10. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Aku mau bobok dulu, capek besok ngajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.